Halo Halo semuanya, semua, kembali lagi di Programmer. tersesat. Nah, kali ini kita akan membahas 6 teknologi yang akan meledak di tahun 2023. Penasaran? Langsung kita ke jalan ceritanya. Check this out. Nah, tahun 2023 dianggap sebagai tahun di mana teknologi akan terus berkembang dengan cepat dan menghadirkan banyak inovasi yang akan mengubah cara hidup kita sehari-hari. Berbagai teknologi terbaru, mulai dari kecerdasan buatan hingga komputasi kuantum, diprediksi akan populer dan menjadi tren di tahun 2023. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang teknologi-teknologi terbaru ini dan bagaimana mereka dapat membantu meningkatkan kehidupanmu? Jangan lewatkan kesempatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang 6 teknologi yang diprediksi akan menjadi tren di tahun 2023. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan untuk mengetahui bagaimana teknologi akan terus mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Oke, yang pertama Artificial Intelligence. Tahukah kamu bahwa Artificial Intelligence atau AI telah menjadi salah satu teknologi terbaru yang sedang tren saat ini? AI terkenal karena kemampuannya dalam pengenalan gambar dan suara, aplikasi navigasi, asisten pribadi smartphone, hingga aplikasi ride sharing. Pasar AI atau AI diperkirakan akan tumbuh menjadi industri senilai 190 miliar US dollar pada tahun 2025 dengan pengeluaran global pada sistem kognitif dan AI mencapai lebih dari 57 miliar US dollar pada 2023. Impian menjadi seorang engineer machine learning atau AI arsitek juga bukan lagi sekedar mimpi. Lantaran AI menawarkan salah satu gaji tertinggi saat ini mulai dari lebih dari 125.000 US dollar per tahun hingga 145.000 US dollar per tahun. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari revolusi teknologi ini. Kedua, komputasi kuantum. Teknologi komputasi kuantum adalah revolusioner karena kecepatannya yang tak tertandingi. Merek sebesar seperti Microsoft, AWS, dan Google sedang berinvestasi besar untuk mengembangkan inovasi di bidang ini. Tak hanya itu, pasar komputasi kuantum global diperkirakan akan mencapai pendapatan 2,5 miliar dolar pada tahun 2029. Jika kamu ingin terlibat di dalam teknologi terbaru ini, pastikan untuk memiliki pengalaman dasar yang diperlukan seperti mekanika kuantum, aljabar linear, probabilitas, teori informasi, dan mesin learning. Dengan demikian, kamu dapat mengambil bagian dalam revolusi teknologi yang sedang terjadi. Nah, yang ketiga, Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi terbaru yang sedang menjadi tren dan diharapkan akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang. Dengan teknologi ini, banyak hal dapat terhubung ke internet dan saling terhubung satu sama lain. Memberi peluang baru bagi bisnis untuk meningkatkan efisiensi, menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik, dan memanfaatkan teknologi canggih seperti AR dan VR. Tidak hanya itu, diperkirakan pengeluaran global pada IoT mencapai 1,1 triliun US dollar pada tahun 2023. Dengan teknologi 5G yang diharapkan akan menjadi penggerak pertumbuhan pasar di tahun-tahun mendatang, sorry ya. Jika kamu ingin terlibat di dalam teknologi terbaru ini, pastikan untuk mempelajari dasar-dasar yang diperlukan dan terus mengikuti perkembangan terbaru di bidang ini. Keempat, teknologi 5G. Teknologi 5G sedang menjadi tren saat ini karena diyakini akan mengubah hidup kita dengan kemungkinan layanan yang mengandalkan teknologi canggih seperti AR dan VR, serta layanan gaming berbasis cloud. Selain itu, 5G juga diperkirakan akan digunakan di pabrik kamera HD untuk meningkatkan keamanan dan pengelolaan lalu lintas, kontrol smart grid, dan smart retail. Perusahaan telekomunikasi seperti Verizon, T-Mobile, Apple, Nokia,
dan Qualcomm sedang bekerja keras untuk menciptakan aplikasi 5G. Jumlah langganan jaringan 5G diperkirakan akan mencapai 4,4 miliar pada tahun 2027. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari revolusi teknologi ini dengan memantau dan daftar tempatmu di dalamnya. Lalu yang kelima, teknologi energi terbarukan. Pemikiran untuk menjadi lebih hijau tidak hanya terbatas pada individu, namun juga diadopsi oleh perusahaan dan negara. Hal ini terlihat dari banyaknya mobil listrik yang mulai digunakan di jalanan, serta rumah-rumah yang menggunakan energi surya sebagai sumber utama listriknya. Selain itu, orang-orang juga mulai sadar akan pentingnya mengurangi jejak karbon dan sampah yang ditimbulkan. Komitmen untuk mencapai model bisnis yang lebih ramah lingkungan ini tidak terlepas dari krisis energi yang sedang kita hadapi. Kita perlu mencari cara untuk mengurangi ketergantungan pada hidrokarbon yang merusak lingkungan. Dengan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, kita dapat membalikkan situasi dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik untuk hidup. Keenam, Robotic Process Automation atau RPA. Robotic Process Automation adalah teknologi yang membantu mengoptimalkan proses bisnis dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang menggunakan software. Ini adalah sebuah revolusi dalam dunia bisnis karena RPA memungkinkan segala hal, mulai dari menginterpretasi aplikasi hingga menangani data dan menjawab email, dilakukan secara otomatis. Selain itu, RPA juga dapat menghemat biaya, meningkatkan profitabilitas, mengurangi waktu yang terbuang pada tugas-tugas yang memakan waktu, dan memiliki probabilitas kesalahan yang lebih rendah. Dengan demikian, RPA merupakan solusi yang sempurna bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Nah, itu tadi beberapa teknologi yang bisa jadi akan meledak pada tahun 2023 mendatang. Kalau kamu sendiri, mana nih yang paling bikin excited? Nah, Jan, tadi kita udah jelasin nih teknologi-teknologi yang akan booming atau meledak ya di tahun 2023. Dan kenapa kita bahas ini? Wah. Karena ini kan masih awal tahun nih gitu. Siapa tahu Wah, prediksi-prediksi cenayang ini enggak cenayang ya. Ini kan berdasarkan data yang dikumpulkan dari tahun lalu gitu ya. Jadi apakah akan iyalah, tepat gitu kan? Karena tahun lalu sendiri gue inget banget deh. Tiba-tiba metaverse itu eh, meluncur naik ya. naik di awal tahun ya. Januari atau Februari deh. Kalau nggak salah ya, correct me if Iya. I'm wrong ya. Hmm. Terus jadi dar banget tuh. Kemudian karena kita lihat ini kok metaverse hilang. Why? Ya gimana menurut lu Bang Jan dengan Ya, analisa-analisa ini? ya begitulah Pak. Sesuatu yang naiknya cepat, yang hilangnya juga cepat Pak. Nah, kita kan di 2023 ini sudah didahului oleh teknologi lato-lato Pak. Satu lagi dong, kan ada selain lato-lato. Apa tuh Pak? Mixue. Wah, Nani? Nani, Mixue. Mixue. Wah, Mixue luar biasa. Eh, Ya, jadi sebelum bahas 6 teknologi ini ya, gue nggak ngerti kenapa lato-lato itu tiba-tiba ini Jan, apa meledak ya. Tapi kalau yang Mixue ini ya Jan ya, jadi awalnya tuh ada TikTok influence ngebahas franchise yang di bawah berapa ratus juta gitu loh. Bukan pokoknya di bawah 100 juta. Dulu waktu itu keluarlah Mixue gitu loh. Dan gue lihat mulainya tuh kayaknya di Jakarta Utara gitu lah Jan. Tiba-tiba orang ya. udah ini di Jakarta Utara. Jan, entah kenapa bulan depannya itu kayak dir gitu. Gila Mixue nih. Berbahaya. Jadi kan meme-nya kan tiap ruko kosong atau rumah kosong yang tidak tahu apa-apa bisa jadi ininya Mixue kan Mixue. gitu. Gila. Iya sih, kalau Mixue itu sebenarnya bukan dari baru-baru ini sih ya. Kalau dari tempat gue Desember kan? Desember lebih dari November. enggak, udah lama sih, 6 bulan 7 bulan yang lalu tuh udah ada Mixue. Demi apa? Cuma nggak tahu nih Mixue apa sih gitu kan.
ternyata udah rame kan di medsos kan. Kemarin pas beli emang enak sih. Nyoba apa, Jan? Apa sih yang strawberry itu? Strawberry Oh, sama ini, sama es krimnya tuh. ini kita BTW nggak disponsori Mixo ya, tapi Oh kita lagi iya, mereak situasinya gitu loh. Kok iya. Iya. begini gitu? Tapi Mixue nggak jualan ini, nggak jualan es Apa? krim versi lato-lato ya. Dan tek 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 makan gitu kan. Waduh, gue aja ngusulin influencer-influencer yang gamer-gamer mukbang itu. Bang, tolong bang, mukbang pakai lato-lato biar ini Waduh, ya, biar terusik hidupnya. Terus lato-lato ini gimana, Jan? Gue aduh, nggak tahu saya nih, juga Jan. nggak tahu Pak. Cuma saya tahunya lato-lato itu mainan waktu dulu banget sih, waktu kecil banget tuh. Cuma dulu Anjir, kayu, lu kecil main lato-lato, nggak main, nggak punya duit Pak buat belinya. mahal ya. Cuma dulu pernah pernah lihat gitu mainan kayak gitu dan banyak gitu. Oh, Nah, sekarang kenapa booming lagi ya? Ya memang lagi zamannya kali. iya iya. Padahal mainan lama ya. Iya, Sebenarnya lato-latonya nggak mainan lama. masalah ya. Tapi anak yang main lato-lato yang tidak tahu jamnya ini menurut gua, yang gue yakini. Jadi kayak tak tek tak tek tak tek. Aduh, udah dong dek, kasihan. Istirahatlah di jam istirahat, jangan istirahat sambil main lato-lato. Itu aja masukannya. Aduh, Pak bocah mah nggak bisa dikasih masukan, Pak. Dikasih nasihat, Pak. Nasehat ya, nasehat. Iya, masukan hanya untuk orang dewasa, Pak. Bener-bener. Bahasanya yang berbeda ya. Nah, kalau gua Jan ya ngelihat tadi kan ada beberapa tuh artificial intelligence, komputasi kuantum, Hmm. IoT, teknologi 5G, energi terbarukan, robotik. Tapi beberapa nih ada yang udah ini loh maksud gua di 2022 gitu loh. Di Kayak jalan ya. energi iya, energi terbarukan kan. Tiba-tiba mobil listrik Tesla udah menerapkan kan Jan maksud gua gitu loh. Terus Iya, Hyundai ada Jan Hyundai Ioniq ada Ioniq. itu kan udah listrik atau hybrid ya, gue lupa deh. Tapi itu udah Ada yang full listrik, Pak. ada yang full listrik kan gitu. Dan ini Jadi ada udah yang bensin, ada yang hybrid, ada yang full listrik itu Ioniq. ya nanti dikoreksi aja ya teman-teman kalau misalnya ada yang salah ya. Dan itu Yo yo sebenarnya yo yo. udah proof gitu loh, udah bener gitu loh dan akan berlanjut kan gitu loh Jan. Sebenarnya gue akan nunggu Hmm. ini nih yang rencana Apple bikin kayak Tesla gitu loh, Jan. Apple Car, lu tahu nggak sih ada Jan berita? Oh, iya 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 Wah iya. itu kalau meluncur Jan, gila tuh. Gadget berjalan beneran itu terjadi. Tesla kan udah mulai Kayaknya kan. Tesla, iya Tesla udah mewakili gadget berjalan lah Tesla. Iya, tapi kan Tesla kan tidak diawali dengan gadget kayak Apple Ah, dengan iPhone-nya gitu atau Mac-nya gitu kan. iya iya iya. Nah, nanti yang provable ini akan berjalan dibilang gadget berjalan ya menurut gua ya. Semoga jangan ada marah-marah nih nanti fanboynya Tesla. Mau apaan Aduh. orang wah, 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 wah. Ya, gue lebih setujunya di Apple Car-nya itu gadget berjalan. Ya, kita lihat nanti lah ya, gitu. Dan apalagi ya Jan, kalau 5G ya, ini juga mungkin akan booming Jan, karena ini koreksi juga ya kalau salah ya. Kayaknya dulu Gadgetin pernah udah nyoba 5G, jaringan 5G di beberapa tempat kan kita pernah lu share kan apa Ya. videonya kan. Kayaknya masih Hmm. emang apa ya belum prepare banget ya Jan ya, tapi kayaknya tahun ini nih kayaknya implementasi apa agresifnya kali ya untuk yang 5G-nya ini ya Jan ya, menurut lo Ya, gimana ya. tuh Jan? Ya 5G sebenarnya kalau menurut gue ya untuk apa namanya 5G ini emang bagus gitu loh. Dengan kecepatan koreksi ya kalau nggak salah tuh 5G itu harusnya udah 2 GHz ya per second. Wah, gigahertz. Nah, ya terus kan kita kan masih 4G ya. Sebenarnya pemerataan 4G dulu sih menurut gue, pemerataan 4G mungkin 5G baru di kota-kota besar gitu. Jadi jangan cuma branding sih.
branding harus disesuaikan dengan perbaikan kualitas juga gitu, jangan branding gitu. Itu Mudah-mudahan tuh. di 2023 ini bisa merata kan 5G Indonesia kan, apalagi kan Indosat udah mulai mengakuisisi Tri Ya. itu bisa menjadi Aduh, bantuan kan. gue inget konten kita tahun lalu yang Indosat akuisisi Tri gitu loh. Ada tuh kocak tuh, nanti kalian cek aja, ada. Ntar gue kasih linknya, Indosat akuisisi Tri ya, bener ya? Yang Iya, kita iya, iya. protes masalah pitanya itu ya. Iya, merger kan, Merger merger. merger gitu. Lanjut Jan. Iya, terus kalau untuk listrik itu juga uh, gue juga kepikiran sih punya ide gitu. Kalau nanti gue punya rumah gitu, gue Hmm. pengen rumah gue itu pakai solar panel gitu. Jadi gue nggak harus bayar listrik bulanan ke PLN, malah gue bisa ekspor listrik gue Oh dari iya. rumah gue, bisa gue ini ke PLN Iya gitu iya kan, iya iya. gue alirin ke PLN Iya, dan gue gue tahu dapat tuh. keuntungan dari situ. Gue tahu tuh. Cuma kemarin masih nanya-nanya lah, masih setupnya berapa, biar gue tahu gitu kan. Ini kan lebih apa ya, lebih safety juga gitu kan. Jadi memang teknologi-teknologi ini menurut gue sih ya udah berjalan di tahun-tahun sebelumnya, nih sekarang tahun ini mungkin lagi Akan lebih, akan booming. ya, booming, lebih gede lagi lah Jan ya, solar panel, bener-bener. Yoi, solar Setuju gue. panel tuh seru sih. Seru. Bisa kali nanti kita ke sana ya Jan ya. Bisa lah, kita coba aja dari yang kecil-kecil dulu kan. Iya, kita kecil-kecil ya. Emang kita bikin kontennya yang sederhana aja dulu, nggak usah langsung tiba-tiba. Kita bukan Mister Beast guys, yang langsung Waduh. tiba-tiba bikin konten gede, bikin Squid Game gitu, langsung banyak gitu. Tidak, duit dari mana? Hey, duit dari mana ini? Waduh. Aduh. Gitu. Aduh. Nah, terus yang gue bikin tercengang Jan, emang yang di AI ya. Jadi kan siapa, Elon Musk kan punya Open AI tuh. Yang lagi ngetrend sekarang Mm-mm. kan Open Chat GPT ya Jan ya. Lu nanya apa? GPT. Lu nanya apa? Terus dijawab gitu. Iya. Nah, itu sih berasa banget buat gua, karena apa? Karena kan ada, gimana ya? Rata-rata jawabannya lumayan tepat gitu loh. Gitu Jan. Terus ada Kemarin gue apa? nyoba ini tuh Coba di apa? OpenGPT, ChatGPT itu. Mhm. Gue kan lagi mau ini ya, kita lagi mau ada yang test case gitu kan, terus kita cariin gitu gimana caranya bikin test case untuk fitur ini. Dikasih, ya udah dia jadi test case. Serius? Iya, Wah, makanya gue belum coba cari cara bikin aplikasi ini pakai ini gimana ya. Belum pernah coba sih, iya tapi sih, kemarin wah iya. lumayan. Itu tuh ada yang ini Jan, trending tuh, yang gue antara di Instagram atau Twitter, dia eh jawab soal ujian pakai apa? Open Chat GPT itu, terus Mhm. disalahin nama dosennya karena dosennya juga ngecek jawabannya sama dengan Open GPT itu kan. Padahal jawabannya bener, tapi kan dari Open Chat GPT, bukan pemikiran dia kan. Bahaya tuh. Itu Aduh. teknologi emang ya buat si malakama lah ya Jan ya. Tapi bagus juga buat kalau kalian mentok mau bikin ide atau konten ya. Jangan nge-freeze Jan. Mau close Halo, halo. cam aja kita. Nggak usah. Aman, aman. Bener, ya udah. Nah, emang buat si malakama sih Open Chat GPT ini gitu loh. Kalau lu salah Mhm. menggunakannya ya berbahaya. Tapi positifnya tuh gue udah nyoba gitu, cari misalnya ketik aja 100 ide konten buat YouTube, keluar semua pasti. Keluar 100 Iyalah. 100-nya. Itu yang Mhm. jadi tidak ada alasan buat kalian untuk kehabisan ide buat konten ya. Untuk teman-teman konten kreator ya gitu. Iya, gila sih Elon Gila, Musk. gila, gila. Gila, AI ini aneh-aneh emang. Udah di luar ini kita ini. Ya gue berharap implementasinya akan lebih ini lagi ya. Nah, nih komputasi Iyalah. kuantum nih Jan. Gimana menurut nih? Menurut lo nih? Gue belum, nggak tahu sih, gue belum kebayang sih komputasi kuantum itu kayak gimana.
Nanti kita coba cari referensi Iya, dulu kita ya. Apa sih kita komputasi kuantum, kita bahas sih ntar. apa kita bahas lebih dalam nanti ya Jan ya. Per Iyalah kita masing-masing ada. ini nanti IoT ini Ah, ah, apa, 5G apa, betul gitu-gitu. betul betul. Apalagi ya Jan Komputasi ya. kuantum. Karena IoT. kuantum itu Hmm, fisika banget ya. iya, fisika banget. Iya, fisika banget. Kita harus ngulik ya. Ini bedakan antara komputasi kuantum dengan superkomputer yang banyaknya server itu ya guys ya. Yo, Itu itu dia beda makanya beda kita harus topik tahu lagi. perbedaannya tuh. Ya, kan kita diajarkan jangan banyak ngomong untuk hal yang kita nggak ketahui ya. Takutnya jadi Yo, betul sesat. betul. Memang ini programmer tersesat, benar. Tapi tidak mau menyesatkan kalian gitu loh. Jangan gitu Justru loh. mengumpulkan karya yang tersesat biar nggak tersesat di sini Iya, gitu. kita bukan mengumpulkan Karena kita kalian. sama-sama tersesat ini. Betul, betul seperti itu, gitu. Nah, IoT nih Jan, makin menggila nih Jan. Iyalah. Kayaknya IoT kita yang nguasain barang-barang dari Cina. Gak apa-apa. Yang penting ada gitu loh Ada, implementasi IoT. iya Dan iya, kita tuh harus bisa sendiri sih. Bangsa kita harus mandiri juga lah terkait IoT. betul Masa betul. Cina bisa, kita nggak bisa? Masa Iya, sih? makanya kan dibilang kita berguru ke Cina dulu kan. Apa pepatahnya? Iya dong. Gue lupa tuh. Shenzhen, Shenzhen, Senz Shenzhen. Aduh. Nah, yang terakhir nih robotic process automation. Jadi apa-apa akan di ini pakai robot ya gitu ya. Jadi kayaknya ini udah lama nih Jan. Apalagi Udah mau di lama ini booming ini. FDA. Tapi gitu loh. Apa FDA. karena belum banyak diimplementasi di kita ya? Jadi akan lebih masif lagi gitu ya. Kayaknya di Iyalah, manufaktur pastilah. kayaknya udah banyak nih Jan. Ya di manufaktur mau udah dari kapan tahu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kapabilitas iya. Ya tidak ada yang berubah ya. Nah metaverse gimana nih Jan gak masuk nih. Agak susah ya Pak metaverse itu gitu, karena metaverse itu kayak menduplikat dunia asli ke dunia digital, Betul. Betul kayak kerja betul. 2 kali gitu loh. Iya iya. Ya Lebih hal. kayak fitur aja sih kalau menurut gue sih metaverse ini. Hmm, Facebook pun kan kayaknya juga metanya juga belum terlalu berkembang kan. Kayak mungkin fantasi sih sebenarnya. Kayak iya dunia iya iya. fantasi aja sih. Ya nggak Iya harus tiap hari kita ada di situ gitu loh. iya betul betul. Mungkin gambaran kita yang pendek kayak gitu kan. Nggak tahu kan nanti Google tiba-tiba punya metaverse sendiri Iya iya iya. dengan lain-lain segala Kita segala nggak tahu ya. macam gitu kan. Hmm. Iya, cuma kan gambaran kita yang kemarin tahun itu kayaknya metaverse itu kayak buat fantasi aja gitu loh, belum buat serius banget gitu. Mungkin adalah platform atau vendor lain yang lagi ngembangin, cuma belum terlihat gitu loh, Hmm. metaverse ini. Hmm. Ya semoga tiba-tiba di awal Februari muncul lagi Facebook gitu loh. Dia waduh dengan teknologi Apa yang muncul perang lagi? hah? Enggak, maaf ya guys, maaf emang Januari. Udah bebal deh. Aduh Januari, Ya kan Januari. Februari 2022 kemarin Rusia nyerang Oh, Ukraina, Pak. udah jangan diterusin. Cok. Maaf Januari Oke, ya, maafin Januari ya, 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 ya. takutnya ada perang lagi kan. Kayak gitu, cok. Jadi AI ini kalau menurut gue ya Jan ya, ya akan terus akan jadi trending sampai akhir tahun sini Jan. Karena Iyalah pasti. Open AI. Jadi sebenarnya gue pernah dengar cerita ya. Open AI ini pernah diterapin di game Dota gitu. Jadi kayak ini koreksi ya kalau misalnya salah. Jadi tim player Dota profesional disuruh lawan Open AI ini Jan gitu. Nah di tes gitu dengan tingkat yang udah insane gitu lah Jan, yang udah hard banget gitu. Nah dari 100 itu kayaknya cuma 10 yang bisa menangani ini loh Jan gitu untuk Open AI-nya gitu. Emang udah lama sebenarnya Open AI ya. Kita akan coba ini tampung lebih dalam Open AI ini apa yang dibuat Elon Musk-nya gitu kan. Nah terus ya kita kan belum terlalu tahu
eh, implementasi secara real di kehidupan kita OpenAI punya Elon Musk ini kan seperti apanya kan masih abstrak banget kan dulu. Open Chat GPT inilah yang menjawab ini Jan gitu loh. Apa Iya, NLP ya jatuhnya ya? iya NLP. Pasti Seperti jaringan saraf tiruan. iya kayak gitulah guys. Nanti kalian cari sendiri lah ya. Kita nggak bahas lebih detail soalnya di sini gitu. Luar biasa Jan, luar biasa AI ini. Iya bentar lagi ada ini Jan. Kayaknya tahun lalu juga kita bahas AI ya. Tahun lalu ya awal-awal ya ada. Kalian cek aja deh. Oke, Kita sekarang AI lagi. AI emang AI luar biasa ya. Ini kalian langsung ini aja ngulik AI aja guys dari sekarang gitu. Siapa tahu kan keterima dalam pekerjaan AI kan. Yo, gajinya besar. Gajinya besar. Bebannya kecil. Enggak. Banyak juga besar, cu. Masa Oh nanti iya. AI. Enggak kan ada Pak di negeri ini yang gajinya besar bebannya kecil Pak. Waduh, jangan. Apa nih, Jan? Aman gak nih, Jan? Oh iya. Ya Allah, Arahnya sih ke Jan. istana sih Pak. Aduh. Tidak. Istana boneka ya. Istana boneka. Oh iya. Dufan. Nggak ada kita. Tidak ada politik kita dukung pemerintah, sumpah. Ya, seperti itu ya machine learning ya. Dulu tuh pengen deh gue, Jan. Jadi Google itu ada Apa? tools AI-nya TensorFlow. Oh TensorFlow. Nah, terus petani Jepang itu pernah manfaatin TensorFlow ini. Ini udah lama sih ceritanya. Jadi petani terong gitu Jan, pengen misahin mana sih terong yang berkualitas dan tidak gitu. Jadi dia minta tolong anaknya yang IT ini untuk implementasi gitu. Jadi anaknya ini kalau nggak salah, anaknya ini kasih foto contoh terong yang bagus dan yang tidak gitu. Tapi dengan apa istilahnya lu dataset ya? Dataset itu kayak kumpulan-kumpulan data, jadi sekumpulan gambar gitu. Nanti ditaruh di mesin, kita program, kita masukin di programnya gitu. Ntar diolah, nanti jadi terongnya, jadi masukin ke terong. Jadi terongnya dimasukin ke mesin gitu. Nanti dia bisa milih mana yang itu Jan. Iya, dari warna ya. Dari warna bentuk picture-nya gitu lah. Gila sih. Sebenarnya udah secanggih itu gitu loh. AI-nya itu tapi ya emang butuh belajar juga. Butuh skill set yang inilah lebih apa ya? Enggak, gue mau bilang nggak ngoding juga, kayaknya, pasti ngoding gitu loh. Kayaknya seru nanti kita bahas sesi AI ini nih sendiri. Biar ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya AI ya. itu kayak gitu. Betul. Sama implementasinya kayak gimana biar teman-teman tuh kebayang oh ini AI itu kayak gini. Betul. AI itu bukan pakai if yang banyak. Enggak. Ya enggak, kan ada metodenya ya. Anda nyindir siapa lagi, Cuc? Oh, ada meme-nya kan ada ya? Kampus saya ya. Ini kampusnya Januari di Uganda ya. Nanti cek aja anu. Politeknik Negeri Uganda. Uganda. Jangan gitu Pak. Maafin Januari ya guys ya. Ya mungkin sampai situ. Lu mau ada yang tambahin nggak? Enggak. Saya udah jadi politikus Pak. Waduh. Bahasannya pinggir-pinggir jurang semua. Waduh, tidak. Ini belum ada essence-nya, udah di pinggir jurang, cu. Sat. Ya sampai sini dulu ya mungkin teman-teman ya, sebelum Januari makin liar ya di 2023 ya. Terima kasih udah mau menonton ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan kasih komentar kalian di kolom komentar. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran untuk konten-konten kita selanjutnya ya. Jangan lupa support kita melalui donasi lewat Saweria. Karena kita membuat ini demi kalian guys. Aku dan Januari sayang kalian semua. Seperti itu ya. Sampai ketemu ya teman-teman di konten kita selanjutnya. Bye. Bye.